Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Guru SMP Negeri 24 Pontianak. Yang saya hormati calon guru penggerak SMP Negeri 24 Pontianak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruang ini dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata yang akan dilaksanakan nanti dengan budaya positif di lembaga kita ini. Oleh itu, pada kesempatan ini ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Aminah sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 24 Pontianak ini. Terima kasih atas berikan. Yang terhormat Bapak Kepala Negeri 24 Pontianak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 24 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan kita bahas sebentar. Dan sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita berjalan lancar. Baiklah, saya pimpin doa. Doa dimulai. Pada kegiatan saya akan memaparkan salah satu tugas aksi nyata dari guru penggerak. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai budaya positif, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi dalam hal ini kita melakukan perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi stimulus respon dalam bentuk bagaimana aktivitas kita sebagai guru dengan siswa. Kemudian teori kontrol, bagaimana kita mengendalikan diri. Ya, jadi stimulus respon untuk realitas kebutuhan kita sama itu menjadi teori kontrol atau dalam bentuk realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, setiap orang melihat hal yang sama. Berubah menjadi dalam bentuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon perilaku buruk sebagai suatu kesalahan menjadi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, beralih menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dari stimulus respon pemaksaan pada saat rujukan gagal menjadi dalam bentuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Jadi stimulus respon model berpikir menang atau kalah ada dalam bentuk teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi nanti yang akan kita jalankan nanti dalam bentuk teori kontrol. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam bentuk segala sesuatu yang kita laksanakan dalam kegiatan sekolah. Jadi dalam budaya positif ini ada konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut antara lain dalam bentuk profil pelajar Pancasila, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan nilai-nilai kebajikan yang lain. Dalam menjalankan disiplin positif, tentulah kita dapatkan beberapa pelanggaran. Tindakan terhadap suatu pelanggaran tersebut bisa berupa hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sementara yang baru untuk kita dan baru nanti akan kita laksanakan insyaallah, yaitu bentuk tindakan dalam bentuk restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam seorang ahli Diane Garson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan segala tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin bisa kita kembalikan kepada diri kita, yang mana yang kita laksanakan tersebut. Apakah motivasi pertama, apakah motivasi kedua, ataukah motivasi ketiga. Jadi dalam disiplin positif ini yang diperkenalkan dalam kurikulum merdeka ini, yaitu dalam bentuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sekolah atau kelas. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kenapa? Karena keyakinan itu timbul dari dalam dirinya sendiri, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini dihindari kalimat negatif.
Kemudian keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah mempersilahkan warga sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Carilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian langkah selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak supaya warga kelas tidak akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas tersebut selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ya, jadi mungkin ini yang baru untuk kita dalam tahun pelajaran 2023-2024 karena kita baru melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, jadi mungkin ini yang bisa kita lakukan selanjutnya. Jadi dari disiplin positif itu berdasar dari 5 kebutuhan dasar manusia. Antara lain, manusia ingin bertahan hidup, ingin cinta dan kasih sayang, ingin kebebasan, ingin kesenangan, dan ingin penguasaan. Dan ketika apabila salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut atau murid tersebut akan berperilaku negatif. Kemudian kita bisa mengevaluasi 5 posisi kontrol kita di sekolah sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita pemantau? Dan hal yang baru kita akan temui sebentar, yaitu apakah kita bisa sebagai manajer? Kemudian yang baru juga untuk kita yaitu segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan kepada murid yang melakukan pelanggaran. Kita dari yang sebelumnya kita melakukan tindakan pelanggaran dengan konsekuensi atau hukuman, sekarang kita alihkan ke segitiga restitusi. Ya, langkah-langkah mana saja yang termasuk dalam langkah-langkah segitiga restitusi ini? Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita mengakui dan menerima perasaan serta tindakan murid, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ya, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita menyuruh murid untuk menyesuaikan dengan tindakan pelanggaran yang dia buat dengan keyakinan kelas yang dia buat, yang dibuat bersama dengan warga sekolah yang lain. Yaitu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Sekolah kita ada beberapa posisi kontrol. Coba kita lihat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis saya saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ini kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Kamu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai berkapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi dari 5 posisi tadi, mulai dari posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Sebentar kita akan diskusikan mengenai posisi yang mana yang sebaiknya kita lakukan di sekolah ini. Sebelum kita melakukan diskusi tersebut, kita lihat itu dari praktek segitiga institusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang jadi saya sudah kejadian mengulas dan tadi saya waktu Alif mengalir mengajak keluarga saya untuk masa dia mengajak keluarga saya baru sudah kapan rasa keluarga yang baik-baik saja Bu. Jadi saya tidak terima Bu. Tapi tindakan saya itu dan saya tidak terus tindakan yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan saya. Selanjutnya ada yang harus saya lakukan. Jadi saya berharap ibu juga berharap bahwa selanjutnya itu bisa jauh dia. Tadi penjelasan apakah saya kan di kelas saya sudah buat kelas dan itu memang sudah disepakati bersama pada waktu itu. Cuma mungkin yang saya tanyakan apa memang beda antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, apakah pada saat dibuat keyakinan kelas itu memang artinya dia dibuat satu kali oleh pihak sekolah seperti itu diterapkan atau memang masing-masing kelas
akan mengingat tadi bahwa harus ada kesepakatan siswa dalam setiap kelas tersebut, karena mungkin juga setiap kelas pasti beda-beda karakter dan cara belajar mereka. Kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Di pertanyaan yang luar biasa dari Pak Guru mengenai apakah peraturan dan keyakinan kelas itu sama. Ya, jadi menurut kami yang menurut saya bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kita buat bersama dan untuk kita jalankan bersama sesuai dengan kesepakatan bersama kita dengan Dewan Guru, dan mungkin hanya sebatas kita dengan Dewan Guru, kepala sekolah, dan ini apa namanya, misalnya dari kita tidak melibatkan murid. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini kita buat di kelas, ya kita buat di kelas dengan semua murid. Jadi keyakinan kelas ini kenapa penting untuk kita terapkan, karena keyakinan kelas ini murid sendiri yang mengadakan surat pendapat. Mereka sendiri yang menyampaikan keinginannya mengenai apa sebenarnya peraturan yang akan dilakukan di kelas ini. Ya, kenapa bisa dibuat seperti itu? Karena kalau mereka berbuat sendiri, mereka menyadarinya sendiri apa yang mereka langgar, dari keyakinan kelas, mereka akan motivasinya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka buat sendiri peraturannya. Beda dengan peraturan yang kita langsung buat, kita tempel di depan kantor misalnya, atau yang kita buat seperti biasanya, itu berbeda. Keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan murid-murid. Dari hasil surat pendapat kita dengarkan semua pendapat dari semua murid. Selanjutnya kita buat seperti tadi prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kita libatkan mereka, kemudian ditempel dalam bentuk papan tulis, kemudian kita mengambil beberapa lembar kertas untuk mereka isi dan ditempelkan. Setelah itu kita semua dari pendapat kelas yang banyak, tidak semua kita ambil, kita hanya mengambil beberapa keyakinan kelas saja sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan tadi kami tampilkan yaitu nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila, toleransi, rasa saling menghormati, mandiri, sesuai dengan nilai kebajikan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, yang telah saya paparkan tadi. Kemudian setelah dibuat seperti itu, paling kita ambil beberapa butir saja pendapat yang sama kita satukan. Setelah itu kita evaluasi kembali apakah keyakinan itu sudah bisa kita jalankan dengan kita diskusikan dengan murid-murid. Setelah itu kita tempel di ruang kelas yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi terima kasih. Jadi begini ya, artinya budaya positif yang ingin kita terapkan di lembaga kita ini, yang lebih utama dulu kita mengacu, kita revisi kembali kita punya tata tertib di lembaga. Jadi setiap kegiatan yang kita mau lakukan, kita melihat dari visi misi, ya apa maksud dan tujuan kita, dan penerapan tata tertib. Masalah motivasi sendiri di kelas itu, tapi harus mengacu di tata tertib yang ada. Maksimal motivasi yang ada di dalam lembaga di masing-masing kelas itu kan karakter siswa berbeda-beda.
terutama kedisiplinan, kerjasama gotong royong, ya itu harus mengacu agar supaya dalam program ini artinya terlaksana dengan baik, siswa juga bernalar kritis, berkontrol kreatif, dan maksud tujuan adalah pengembangan pendidikan berbagai. Jadi selalu mengacu, ya, mengacu apa visi misi lembaga. Ya, jadi kalau tinggal mau melaksanakan begini tidak mengacu di ini kan larinya ada ke kanan ada ke kiri. Kemudian saya mengharap juga terutama ini kolaborasi antara guru dengan siswa. Saya mengharap supaya nilai-nilai penghargaan kita sebagai dewan guru di antara siswa itu jauh lebih dihargai lagi. Jauh dihargai lagi karena persoalannya karena saya lihat tingkat-tingkat ini disiplin apapun yang kita lakukan, kerjasama apapun yang kita lakukan, tetapi nilai penghargaan antara guru dengan siswa tidak ada. Dan itu yang perlu diubah dalam budaya ini. Jadi saya harap saya minta kepada para dewan guru tempatkanlah posisi sebagai orang tua di lembaga, sebagai panutan, sebagai contoh agar supaya itu anak-anak bisa dia berpikir mana sebagai orang tua, mana sebagai kakak, mana sebagai adik, artinya saling menghargai. Ya, karena saya lihat beberapa hari ini kalau guru mengajar, artinya itulah yang perlu diubah budaya itu. Artinya guru memberikan kesempatan kepada siswa seperti ini agak kacau. Artinya berikanlah kelompok-kelompok kerja yang kreatif agar supaya siswa itu bisa mandiri. Ya, karena terserah aktif dalam proses kita laksanakan ini, tetapi kalau nilainya siswa antara guru tidak ada batasnya, biasa kacau balau. Jadi saya harap para teman-teman dewan guru tolong batasilah bagaimana dalam penerapan materi kepada anak-anak agar supaya materi yang kita kasih ini dia bisa memahami dan mengetahui apa materi yang kita ajarkan. Karena biasa saya dulu di kantor, terutama yang kelas kelas 2 dan sebagainya, kalau gurunya mengajar, gurunya keluar masuk, itulah perubahan. Segala macam yang mau dilakukan, mana mau buang air kecil bawah tidak dilakukan, hanya pergi WC, mau pergi minta izin makan, nah ada waktu istirahat yang disiapkan. Nah, kalau penguasaan itu otomatis dalam kolaborasi kegiatan ini artinya begitu saja berlalu. Tetapi kalau kita tidak tegakkan perubahan-perubahan itu, ya otomatis itu amburadul, terutama akhlaknya bisa menghargai seorang guru. Karena seorang kelas itu seperti teman-temannya di antara guru siswa, maka anak kacau. Ya, kalau dulunya ya memang penguasaan materi harus dikuasai, penguasaan siswa harus dikuasai. Tetapi dalam implementasi kurikulum ini memberikan kesempatan, tetapi nilai-nilai penghargaan itu tolong dijaga supaya nilai harga kita sebagai guru tetap dihargai oleh anak. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Nes, luar biasa. Jadi memang banyak sekali yang dikatakan oleh Pak Nes bahwa kita sendiri guru yang harus mencari diri kita sendiri. Kemudian mengaplikasikan ini yang memiliki kurikulum. Dan selanjutnya sebelum kami menggunakan kembali untuk memberikan diskusi, memberikan pertanyaan atau pertanyaan, saya mau bertanya dulu, di mana posisi kita sekarang? Apakah masih di penghukum? Apakah masih di pembuat rasa bersalah? Apakah pada posisi teman? Posisi pemantau atau posisi manajer? Kalau untuk posisi manajer sepertinya belum, karena kita belum melaksanakan yang namanya
segitiga restitusi pada yang sebenarnya akan dituju pada kurikulum Merdeka ini. Ya. Jadi untuk penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman atau posisi pemantau, yang kita berada di posisi yang mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, saya dari 5 posisi kontrol yang Ibu tawarkan dalam DPP ini, saya senang melihat dari posisi pemantau. Tapi sebelumnya saya ingin penjelasan dulu dari perbedaan hukum dengan pemantau. Di mana pemantau ini lebih mengefisienkan penggunaan waktu yang tertinggal oleh siswa. Bukankah itu dalam hukuman pula? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya dari pemantau ini memang mengefisienkan waktu yang sudah dialokasikan betul-betul dimanfaatkan. Namun yang menjadi masalah di sini ketika anak murid kita terlampau lebih dari 20 menit atau bahkan sampai 1 jam atau 2 jam, apakah perlu ditambah jamnya? Artinya dialokasikan waktu sesuai yang diminta oleh siswa tersebut. Dan bagaimana sekolah menyikapi dalam hal ini, persiapan kemungkinan siswa melakukan hal tersebut. Saya kira terima kasih. Terima kasih atas tanggapan Bapak Guru hebat. Jadi mengenai posisi penghukum dan pemantau, apakah sama? Ya, jadi kalau penghukum ini memberikan hukuman kepada anak tidak menerima alasan. Jadi betul-betul langsung memberikan hukuman pada saat itu tanpa menerima alasan dari murid tersebut. Ya, sedangkan pemantau ini posisinya sebagai mengawasi tingkah laku atau perilaku siswa. Ya, jadi biasanya mereka memberikan durasi waktu untuk murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, biasanya kalau mereka terlambat, jadi berikan waktu untuk mengejar ketertinggalannya pada jam berikutnya atau beri waktu 20 menit tambahan. Mungkin seperti itu perbedaannya penghukum dengan pemantau. Jadi untuk mengenai durasi waktunya yang akan diberikan apabila dilaksanakan di sekolah ini, mungkin ketika siswa terlambat 20 menit atau berapa menit dari pembelajaran, mengenai konsekuensinya atau apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, mungkin kita butuh mungkin kesepakatan dari warga sekolah tersebut. Bagaimana seharusnya? Mungkin seperti itu Pak, atau mungkin ada tambahan dari Oke, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol yang dipaparkan, kalau memang sifatnya penghukum itu artinya tidak mau mengetahui masalah, ya. Tetapi tadi di sini sebenarnya memang dipemantau, artinya kita mengontrol siswa yang baik, IQ-nya tinggi, yang rendah, yang bermasalah, itu adalah pengembangan.
Artinya memantau ini bisa memperbaiki dari akhlak yang jelek menjadi baik. Tetapi ini kan memberikan kesempatan. Artinya dalam pengontrolan ini, artinya kita sebagai manajer atau artinya kan teman-teman ini sama manajer di sekolah, di kelas yang manajer mata pilihan studi pelajaran yang mengontrol dari pembelajarannya, ya, dari segala akhlak atau tingkah laku yang dilakukan oleh siswa itu harus selalu dipantau untuk efektifannya dalam proses pembelajaran. Karena biasa seperti anak-anak kayak tahun kemarin, mana nih yang biasanya datang terlambat, mana nih yang selalu bolos, maka itulah perlu memberikan motivasi atau saran untuk anak itu agar supaya tingkah laku yang selalu yang dibuat itu perlu berubah. Ya, karena kita sebagai tenaga pengajar itu bukan hanya mengajar daripada proses pendidikan, tetapi bagaimana kita menjalankan ini proses pembelajaran, bagaimana kita membina, melatih, mendidik, maka itu yang termasuk dalam IKN implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi olehnya itu kalau sifatnya teman, yang ini yang saya maksud dengan siswa tadi ya, artinya antara guru tidak ada keterbatasan. Ya, guru dianggap teman, bahkan bersahabat di Facebook atau apa dan lain sebagainya, itu tidak ada nilai-nilai. Nah, itu. Jadi mungkin posisi kontrol ini memang sifatnya kita memantau dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh siswa, baik dalam proses pembelajaran, keaktifannya dan lain sebagainya. Jadi saya kira seperti itu. Ada tanggapan mengenai 5 posisi kontrol? Jadi kalau tidak ada, jadi di sini ya, terima kasih. Jadi mungkin tadi bersama dengan Pak Andi, tetapi sebelum itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Materi, dalam hal kurikulum merdeka, sebenarnya yang mana posisi yang diharapkan di kurikulum merdeka, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, mata atau manajer? Ya ini dulu mau diperjelas. Ya, kenapa? Karena ini kan sebuah kesepakatan kurikulum. Jadi yang mana sebenarnya yang diinginkan oleh kurikulum merdeka? Apakah kita ingin jadi pemantau atau manajer? Kalau memang tidak ada, ya berarti itu tergantung dari sekolah. Sekolah yang mana yang harus diposisikan. Tetapi kalau memang ada ketentuan dari kurikulum merdeka, ya barangkali bisa dijelaskan. Nah, apa keunggulannya, kemudian bagaimana cara untuk sampai pada posisi tersebut. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Apa yang luar biasa. Jadi mengenai posisi 5 posisi kontrol ini yang sudah kita lakukan sebelumnya, kan kita pernah berada pada posisi penghukum, pernah berada pada mungkin pembuat rasa bersalah, kemudian posisi teman dan posisi pemantau. Yang mungkin belum kita laksanakan sampai pada detik ini yaitu posisi manajer. Jadi ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum Merdeka Belajar ini yang akan diperkenalkan kepada pihak sekolah, kepada dewan guru dan semua warga sekolah adalah posisi manajer. Yang di mana posisi manajer ini yang akan dilakukan adalah dalam bentuk restitusi. Ya, dalam bentuk restitusi yaitu pendekatan
pendekatan yang dilakukan kepada siswa sehingga siswa tersebut tidak merasa bersalah dan akan kembali ke komunitasnya dengan perasaan lega. Ya. Jadi di posisi manajer ini kita harus membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena dengan posisi manajer ini kita bertanya sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Jadi keyakinan kelas yang ada mungkin berbeda dengan peraturan atau tata tertib di sekolah. Maksudnya berbeda pemanfaatannya. Kenapa? Karena peraturan memang ada, harus kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya, harus ada memang. Tapi kita harus membuat peraturan yang lebih membuat sebuah tindakan untuk mengatasi pelanggaran dengan bentuk yang lebih mengikat kepada siswa dan memberi motivasi kepada siswa tersebut menyadari dirinya sendiri di atas kesalahan yang dia lakukan dan tindakan yang dilakukan pada sesuai dengan kurikulum mereka, yaitu dalam bentuk restitusi. Ya, jadi ini memang yang baru juga saya dapatkan pada kegiatan guru penggerak ini, yang sebelumnya yang kita dilaksanakan di sekolah memang hanya pada bentuk tindakan mengatasi pelanggaran dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita memang belum pernah mengadakan yang namanya restitusi. Ya. Jadi restitusi ini memang yang harus diperkenalkan kepada pihak sekolah dengan melalui implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi yang akan kita posisi kontrol yang akan kita lakukan sekarang adalah berubah menjadi manajer. Jadi kita harus membuat keyakinan keras di kelas masing-masing, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk kemudian disepakati dan murid tersebut, kenapa mereka mungkin lebih tinggi motivasinya karena mereka membuat sendiri aturannya, bukan guru lagi yang membuat, mereka sendiri. Maka mereka akan merasa tinggi rasa bersalahnya ketika mereka tidak menyesuaikan tindakan yang dilakukannya dengan keyakinan keras yang mereka buat. Ya seperti itu mungkin Pak, Ibu. Masih ada tanggapan mengenai 5 posisi kontrol ini? Terima kasih. Ya, bagus ya. Artinya begini Bu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sudah katakan tadi, sebenarnya kita sini sudah melaksanakan sebenarnya sebagai manajer. Apa tadi saya katakan? Kan ini manajer kita sudah dengan peran kita sebagai pendidik yang menghamba kepada murid. Jadi bukan lagi pada posisi penghukum yang tanpa menerima alasan, bukan lagi kepada posisi teman, bukan pada posisi pembuat rasa bersalah, pemantau mungkin efektif tapi belum terlalu efektif. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pemantau tidak efektif, tapi belum terlalu efektif. Jadi pemerintah menyarankan untuk memposisikan kita sebagai guru, sebagai manajer, yaitu berada pada posisi manajer. Mungkin itu saja untuk ada tanggapan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, kesalahan dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas, kami akan melaksanakan dengan bertanggung jawab. Saya banyak belajar dari keyakinan kelas dan dibuat bahwa yang saya lakukan sesuai